Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu berharap pada dunia, karena dunia tidak akan memanjakanmu selamanya. Dan ketika kamu menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, maka kamu harus mendapatkannya dengan melalui kesulitan dan susah payah. Itulah yang Allah ajarkan dalam Quran surat Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan dan susah payah. Nah, jadi kita harus persiapkan diri untuk selalu bisa mengatasi kesulitan. Jika memang kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk bisa mengatasi setiap kesulitan, kamu harus paham dulu apa hakikat, tujuan atau fungsi dari kesulitan itu sendiri. Sebenarnya, kesulitan itu adalah bagian dari rencana Allah agar manusia terpicu untuk terus bergerak sampai akhirnya mampu menemukan berbagai kemudahan dalam hidupnya. Nah, agar lebih paham tentang hal ini, nanti kita akan coba kaji ayatnya lebih dalam lagi. Namun sebelumnya, kamu harus paham dulu kaitan antara kesulitan dengan kemudahan. Sebenarnya, hidup itu diliputi banyak sekali kemudahan. Namun, agar kamu bisa merasakan banyak kemudahan dalam hidup, Allah turunkan satu kesulitan. Tujuannya agar nanti kamu bisa benar-benar merasakan nikmatnya kemudahan tadi. Nah, mungkin sampai sini kamu masih bingung. Tapi itu hal yang wajar. Karena itu menandakan kamu itu sudah mulai berpikir lebih serius. Jadi mari kita lanjutkan ke contoh saja ya. Misalnya gini. Jika saja pandemi COVID-19 tidak pernah terjadi, mungkin kita tidak akan terpicu untuk menemukan solusi betapa mudahnya memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan berbagai platform digital yang bisa digunakan oleh siapapun, kalangan manapun, dan untuk kepentingan apapun. Dari mulai media pembelajaran, room meeting yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus menghadapi kemacetan jalanan perkotaan. Yang ya kita harus kejebak sama banyaknya lampu merah hanya untuk sekedar menghadiri sebuah pertemuan. Sampai aspek perdagangan yang dipermudah dengan munculnya berbagai aplikasi online shop yang pastinya memudahkan kita untuk berbelanja tanpa harus berdesakan dengan menunggu antrian panjang hanya untuk membayar di kasir. Nah, jadi singkatnya, satu kesulitan yang Allah turunkan itu ditujukan agar manusia terpicu untuk menggali dan membuka potensi yang ada dalam dirinya sehingga terbukalah 5 kemudahan, 10 kemudahan, atau bahkan lebih hanya dengan diberikan satu kesulitan saja. Nah, yang jadi permasalahan berikutnya adalah apakah setiap orang bisa menemukan kemudahan dari setiap kesulitan yang sedang dia hadapi? Karena pada nyatanya tidak sedikit orang yang justru hidupnya malah semakin terpuruk setelah dihadapkan pada kesulitan. Masalah yang kedua, jika memang kesulitan itu sudah direncanakan oleh Allah dan dipastikan bahwa setiap orang akan mengalaminya, tapi kenapa tidak semua orang bisa mendapatkan kemudahannya? Nah, untuk bisa menjawab permasalahan ini,
sekarang kita mulai masuk ke pemahaman ayat Al-Quran. Quran surat Al-Insyirah ayat kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, pada ayat ini Allah tidak mengatakan kalau kemudahan itu akan datang setelah kesulitan. Karena dalam ayatnya menggunakan kalimat ma'a yang berarti bersama atau menyertai. Jadi kemudahan itu datang bersamaan, menyertai, berbarengan dengan kesulitan itu sendiri. Nah, kalau kamu saat ini lagi sulit, yakinlah jika kesulitanmu itu sebenarnya datang satu paket dengan kemudahannya di waktu yang bersamaan juga. Bahkan berdasarkan contoh tadi, bisa jadi satu kesulitan yang sedang dihadapi bisa menciptakan 10 solusi bahkan lebih. Jadi singkatnya, satu kesulitan itu sengaja Allah berikan agar kamu bisa mendapat lebih banyak kemudahan dalam hidup ini. Nah, sekarang mungkin kamu berpikir, masalah atau kesulitannya kan sudah jelas, sudah nampak, bahkan sedang kamu rasakan. Tapi kenapa kemudahannya masih belum terasa? Nah, di ayat ini, ketika Allah berbicara tentang kesulitan, kalimatnya menggunakan alif lam. Al-usri. Fa inna ma'al usri. Yang berarti bahwa kesulitan itu bersifat spesifik dan mudah diketahui. Semua orang tahu apa kesulitannya. Bahkan kamu sendiri juga tahu persis apa masalahnya. Apakah masalah finansial, masalah kesehatan, kesulitan psikologis, atau kesulitan emosional? Nah, sedangkan ketika Allah berbicara tentang kemudahan, kalimatnya tidak menggunakan alif lam, tapi langsung yusron. Yang berarti kemudahan itu sebenarnya jauh lebih besar dari kesulitan itu sendiri. Hanya saja saking banyaknya, kemudahan itu terkadang sulit untuk dikenali seperti apa jenis kemudahannya. Tapi intinya, setiap orang tahu persis apa masalahnya, tapi tidak semua orang dapat mengenali solusinya. Meskipun sebenarnya solusi itu ada di sekitar kamu, bahkan jumlahnya lebih banyak dari kesulitan yang sedang kamu hadapi. Karena ketika Allah memberi kemudahan, bisa jadi kamu tidak melihatnya sebagai kemudahan. Allah mungkin sudah memberi bantuan dan kamu tidak menyadarinya. Karena bisa jadi Allah memberi bantuan dan kemudahan dengan cara yang bisa kamu ketahui atau dengan cara yang kamu sendiri tidak menyadarinya. Nah, sekarang untuk bisa menemukan dan merasakan kemudahan dalam setiap kesulitan yang dihadapi, kira-kira sikap atau tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya simpel saja. Yang kamu harus lakukan adalah tetap beraktivitas menjalani hidup bersama kesulitan tadi, karena bisa jadi selama menjalani proses dalam melewati kesulitan, kamu akan mulai menyadari adanya kemudahan yang ternyata jauh lebih besar dari kesulitan itu sendiri. Seolah-olah gini, kamu itu harus memasuki satu pintu kesulitan agar 10 pintu kemudahan yang sudah ada bisa terbuka. Tapi bukan berarti ketika kamu mengalami kesulitan, terus kamu meyakini kalau kemudahan itu akan segera terasa. Terus kamu diam, duduk santai sambil berharap kesulitan segera terlewati. Ya nggak seperti itu juga. Karena pada ayat selanjutnya, fa'iza faragta fansob,
Allah menunjukkan apa yang harus kamu lakukan selama masa sulit itu adalah bukan dengan diam dan menunggu, tapi lakukanlah kesibukan. Jadi kalau kamu beriman sama ayat ini, ketika kamu berada dalam kesulitan dan kamu punya waktu luang dalam bentuk apapun, sibukkanlah dirimu. Buat dirimu produktif. Nah, pertanyaannya, sudah berapa banyak waktu luang yang kamu habiskan hanya untuk memikirkan betapa buruknya kondisi hidup ini? Bahkan pikiran mulai menyalahkan pihak lain. Karena kesalahan pemerintah lah, karena atasan yang egois lah, atau karena orang kaya yang tidak mau membantu, atau bahkan karena pasangan yang tidak mau pengertian sama kondisi ini, yang bisanya hanya menuntut aja. Yang akhirnya kamu itu malah duduk dan tidak melakukan apa-apa, sambil terus membiarkan pikiran negatif tadi berputar-putar dalam kepalamu. Nah, ketika kamu banyak menghabiskan waktu luang tanpa kegiatan produktif, maka kamu membiarkan kesulitan itu menang. Nah, sekarang kesibukan seperti apa yang bisa membuka kemudahan-kemudahan tadi ketika kita sedang ada dalam kesulitan? Ada 2 jenis kesibukan dalam mengisi waktu luang yang dicontohkan Nabi. Pertama, sibuk mencari keridhaan Allah, yaitu dengan ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua, sibukkan diri dengan memberi kemudahan terhadap makhluk Allah, membantu siapapun yang sedang kesulitan sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Karena jika kamu tidak menyibukkan diri dengan 2 hal ini, maka kamu akan terlarut dengan pikiran negatif tentang masalah yang sedang dihadapi. Sehingga solusi pun tidak akan pernah kamu temukan, yang akhirnya kamu pun jadi putus asa, jauh dari ketenangan, hidup dalam perasaan cemas, takut, gelisah, bahkan depresi. Nah, kita semua harus sadari bahwa waktu tidak berhenti ketika kesulitan menghampiri, karena kehidupan senantiasa bergerak mendekati akhir. Wa ila rabbika farghob, dan ujungnya bermuara pada pertemuan dengan Allah. Seperti kamu sedang berada dalam sebuah kereta yang terus bergerak maju, apapun bentuk kesulitan yang kamu alami tidak menghentikan laju kereta tersebut. Maka sibukkanlah diri dengan hal positif sehingga ketika kereta terhenti dan waktu perjumpaan dengan Allah tiba, maka kita akan bisa melaporkan amal kegiatan positif yang sudah kita lakukan selama perjalanan kehidupan ini. Bukan hanya kita memberikan laporan yang isinya hanyalah keluhan dan keputusasaan. Nah, jadi ketika kesulitan menghampiri, itu semacam notifikasi untuk diri kita agar segera mengisi waktu luang dengan berbagai kesibukan yang bersifat produktif, yaitu memperbanyak ibadah serta menyempatkan diri untuk membantu sesama. Sebagaimana Rasul mengajarkan, ketika engkau memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Dan ternyata dengan melakukan aktivitas hablum minallah dan hablum minanas ini, itu bisa membuat jiwa kita dipenuhi dengan ketenangan. Karena ketika jiwa kita diliputi dengan ketenangan, kita nantinya tidak akan mempedulikan tentang berapa banyak kesulitan yang sudah dilewati. Dan pada akhirnya, di akhir perjalanan, saat kita bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan memanggil kita dengan sebutan Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah akan memanggil kita dengan sebutan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.